Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk bersama-sama belajar matematika, di mana kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi yang di dalamnya ada refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan itu ada bermacam-macam. Yang pertama, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X, kemudian terhadap sumbu Y, kemudian juga terhadap garis yang sejajar sumbu X atau sejajar terhadap sumbu Y. Baik, kali ini yang kita bahas adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K, atau garis yang sejajar dengan sumbu X, kemudian melalui titik 0, K. Jadi kalau misalkan ini adalah garis Y sama dengan K, berarti garis ini adalah garis yang melalui titik 0, K, kemudian sejajar terhadap sumbu X. Nah, misalkan ada suatu titik, koordinatnya adalah A, koordinatnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Maka menurut sifat dari pencerminan, jarak antara benda terhadap cermin itu sama dengan jarak antara cermin terhadap bayangannya. Jadi kalau misalkan jarak titik A ini ke garis itu sama dengan yang merupakan cerminnya, maka sama dengan jarak antara garis ini yang merupakan cermin terhadap bayangannya. Misalkan bayangannya di sini, ini adalah A aksen yang koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Sehingga jaraknya ini sama. Nah, berarti nanti yang berbeda berarti adalah koordinat dari bagian absis, bagian ordinatnya, yakni yang Y-nya. Karena untuk X-nya, jarak antara sumbu Y terhadap titik ini sama dengan jarak antara sumbu Y terhadap titik A aksen. Sehingga X-nya itu sama, atau X sama dengan X aksen. X sama dengan X aksen. Tetapi untuk Y-nya nanti akan mengalami perubahan. Kita akan mencari Y aksennya ini seperti apa nanti. Nah, jarak antara titik A terhadap sumbu X ini jaraknya adalah Y. Kemudian jarak antara garis terhadap sumbu X itu adalah K. Jarak ke sini adalah K. Nah, ke sini adalah K. Sehingga untuk menentukan jarak antara titik terhadap cermin berarti sama dengan K dikurangi dengan Y. Jadi untuk yang di sini jaraknya adalah K dikurangi dengan Y. Nah, karena jarak antara titik ini terhadap cermin sama dengan jarak titik bayangannya terhadap cermin, berarti jarak ini sama dengan K dikurangi Y juga. Berarti K dikurangi dengan Y. Nah, sehingga koordinat Y aksennya itu sama dengan Y ditambah K dikurangi Y ditambah K dikurangi Y. Jadi bagian Y aksennya itu berarti Y ditambah dengan K dikurangi Y, K dikurangi dengan Y, ditambah dengan K dikurangi dengan Y. K dikurangi dengan Y. Nah, kalau kita buka kurungnya satu persatu, berarti K dikurangi Y, berarti Y dikurangi Y, ini 0, tinggal K. K ditambah K berarti 2K dikurangi dengan Y. Sehingga Y aksennya adalah 2K dikurangi dengan Y. Nah, kita dapatkan X aksennya itu berarti sama. Jadi X aksennya itu berarti sama. X itu sama dengan X aksennya. X aksennya sama dengan X ya. X aksen sama dengan X. Nah, kemudian Y aksennya berarti 2K dikurangi dengan Y.
2K dikurangi dengan Y. Jadi kalau koordinat titik A yang koordinatnya adalah X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka nanti koordinat bayangannya aksennya adalah X, 2K dikurangi dengan Y. Ini kita dapatkan. Baik, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh. Misalkan ada suatu contoh seperti ini, soal tentukan bayangan titik B koordinatnya 2,-4 setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3. Nah, kita dapatkan tadi titik A yang koordinatnya adalah X, Y tadi, dicerminkan Y sama dengan K, hasilnya adalah ini. Berarti titik B, nah sekarang titik B, koordinatnya adalah 2,-4, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasilnya adalah B aksen X, X-nya tetap berarti 2, X-nya 2, berarti ini 2, 2K, 2 kalikan K, K-nya ini adalah 3, jadi K-nya adalah 3. 2 kali 3, berarti 2 kali 3 dikurangi dengan Y, Y-nya adalah -4. Nah, hati-hati di sini tandanya. Yang dikurangi ini adalah rumusnya, kemudian -4 adalah Y-nya. Nah, sehingga koordinat dari B aksen itu sama dengan 2 kalikan 3 itu adalah 6. Dikurangi -4, ini menjadi positif, menjadi tambah, berarti 6 ditambah dengan 4 hasilnya adalah 10. Jadi koordinatnya adalah 2,10. Kemudian kadang soalnya dibalik. Yang diketahui adalah bayangannya, kemudian kita disuruh mencari titik asalnya. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Bayangan titik B setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 3, itu adalah B aksen 2,10. Carilah koordinat titik B. Soal ini sebenarnya kebalikan dari soal yang di atas. Jadi kita akan membuktikan bahwa titik semula adalah 2,-4. Baik, titik B itu yang koordinatnya adalah X, Y. Jadi kita tuliskan X, Y karena ini yang dicari, belum diketahui. Jadi X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, K-nya adalah 3, sama dengan 3, maka B aksennya kita dapatkan 2,10. Kita disuruh mencari titik B semula. Nah, B aksen ini, 2 ini didapatkan dari 2X, 2K dikurangi Y. 2 dikalikan 3, 2 dikalikan dengan 3 dikurangi Y. Y-nya berarti ini. Nah, sehingga 2-nya ini sama. Nah, berarti 2 dikalikan 3 dikurangi Y adalah 10. Jadi kita tuliskan 2 dikalikan 3 dikurangi Y itu sama dengan 10. 2 dikalikan 3, 6. 6-nya kita pindah ke sebelah kanan. Maka kita dapatkan 2 kali 3 hasilnya adalah 6. 6 kita pindah ke sebelah kanan. Maka kita dapatkan negatif Y itu sama dengan 10 dikurangi 6. Maka hasilnya adalah jadi negatif Y sama dengan 4. Berarti Y-nya saja itu sama dengan Y-nya saja berarti negatif 4. Jadi koordinat semula titik B ini, koordinat B itu adalah X. X-nya adalah 2 tetap, Y-nya itu adalah negatif 4. Nah, berarti sesuai dengan soal yang semula tadi, kita dapatkan titik B-nya koordinat semula adalah 2,-4. Dan ini hasilnya adalah
2 negatif 4 berarti sesuai dengan soal yang A tadi, yang kita balik soalnya. Baik, kemudian contoh soal berikutnya, tentukan bayangan dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, ini persamaan garis yang direfleksikan. Nah, dari rumus semula bahwa X, Y ini kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Nah, K-nya di sini adalah 2. Maaf, Y sama dengan K. Y sama dengan K. Y-nya adalah 2. Maka kita dapatkan X aksen, 2K. 2 dikalikan K, K-nya adalah 2, berarti 4. Dikurangi dengan Y. Berarti untuk X-nya itu sama dengan aksennya sama dengan X. Jadi dari sini kita dapatkan untuk X-nya itu sama dengan X aksen, tetapi untuk X aksennya, untuk Y aksennya itu sama dengan 4 dikurangi dengan Y. Jadi kita tuliskan Y aksen itu sama dengan 4 dikurangi dengan Y. Nah, kita mencari, maaf ini Y. Kita mau mencari Y-nya. Berarti Y-nya kita pindah ke sebelah kiri karena negatif. Sehingga menjadi Y. Jadi Y. Ini kita pindah ke sebelah kiri. Y aksen sama dengan 4 dikurangi Y. Y-nya kita pindah ke sebelah kiri menjadi positif. Y sama dengan 4 dikurangi dengan Y aksennya kita pindah menjadi negatif ya. Berarti Y aksen. Nah, kita punya X aksennya atau X-nya sama dengan X aksen, kemudian Y-nya 4 dikurangi Y aksen. Nah, persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X dikurangi 3. Y sama dengan 2X dikurangi 3. Maka berubah menjadi Y-nya itu adalah 4 dikurangi dengan Y sama dengan Y aksen. 2X-nya itu menjadi 2X aksen dikurangi dengan 3. Kalau kita buka kurungnya menjadi 4. 4-nya kita pindah ke sebelah kanan. Sehingga tinggal negatif Y aksen itu sama dengan 2X aksen dikurangi dengan 3. Kemudian 4-nya kita pindah menjadi negatif 4. Sehingga negatif Y aksen itu sama dengan 2X aksen dikurangi dengan 7. Aksen dikurangi 7. Nah, kemudian Y aksennya ini kita kalikan negatif semua atau ya kita pindah kiri kanan atau kita kalikan negatif semuanya sehingga negatif Y aksen itu dikalikan negatif 1 adalah Y aksen. Yang ini kalikan negatif 1 semua menjadi negatif 2X aksen ditambah 7. Atau kita tuliskan dalam bentuk Y saja menjadi Y sama dengan negatif 2X ditambah dengan 7. Jadi bayangannya adalah Y sama dengan negatif 2X ditambah 7. Ini bayangan dari persamaan garis Y sama dengan 2X dikurangi 3 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maaf, bukan ini, bukan X, tapi Y sama dengan 2. Baik, demikian pembahasan kita tentang pencerminan atau refleksi terhadap garis yang sejajar dengan sumbu X atau garis Y sama dengan K. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.